Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Dawsi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang data engineering saya yang berjudul Sistem Prediksi Kerusakan Komponen Kendaraan Berbasis IoT, Optimasi Perawatan Armada Otomotif melalui Arsitektur Real-Time, Stream Processing, dan Fencing Learning. Terus selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya adalah kerugian finansial atau biaya perbaikan darurat yang membengkak dan denda keterlambatan pengiriman. Dan yang kedua ada kurangnya efisiensi atau manajemen perawatan masih bersifat reaktif yang diperbaiki setelah rusak atau preventif standar, yaitu berdasarkan kilometer yang seringkali tidak akurat karena mengabaikan gaya mengemudi dan kondisi rute. Selanjutnya ada solusi. Solusinya adalah membangun platform end-to-end data pipeline yang mengumpulkan data sensor kendaraan secara real time, memprosesnya dalam skala besar, dan menggunakan model fetching learning untuk memprediksi kapan satu komponen akan terjadi atau mengalami kegagalan sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya adalah mereduksi downtime hingga 25% kendaraan masuk bengkel yang hanya saat benar-benar dibutuhkan sebelum rusak total. Yang kedua ada menghemat biaya operasional, yaitu mengurangi biaya derek, darurat, dan memperpanjang umur pakai suku cadangnya. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan atau minimalkan risiko kecelakaan di jalan akibat kegagalan teknis. Selanjutnya ada sumber pengambilan data, dan data ini diambil dari telemetri IoT kendaraan real time, data dari perangkat yang on-board, diagnosis yang terpasang di mobil, yang mencakup suhu mesin, tekanan oli RPM, kecepatan, dan kode error DTC, statis dan logistik bed, riwayat servis kendaraan umur, dan database tipe kendaraan dari sistem ERP yang digunakan. Internal, kondisi cuaca dan lalu lintas, real time memperkaya konteks analisis beban mesin. Selanjutnya ada arsitektur pembuatannya. Sistem ini menggunakan arsitektur Kappa, arsitektur untuk menangani data streaming dan batch secara efisien. Di situ ada data ingestion, perangkat OBD2, mengirim data via protokol MQTT atau HTTP ke Apache Kafka sebagai message broker. Yang kedua ada data processing, Apache Spark streaming atau Databricks, melakukan transformasi data, membersihkan noise, dan melakukan transformasi data, pembersihan noise, dan kalkulasi fitur secara real time. Yang selanjutnya ada storage. Storage ini adalah data mentah disimpan ke data lake atau AWS S3 atau Azure Bab untuk kebutuhan cold store atau pelatihan ulang AI, sedangkan data yang siap disaji disimpan di PostgreSQL atau BigQuery. Service dan machine learning, ada model ML atau misalnya remaining useful life atau rule estimation, membaca data, memberikan prediksi, dan hasil ditampilkan di dashboard itu secara Grafana atau Power BI untuk tim mekanik. Selanjutnya ada alur garis waktu singkat. Alur garis waktu singkat ini apa? Ada fase 1 yaitu mendesain. Mendesainnya itu hari ke-1 sampai ke-14. Bikin arsitektur cloud dan siapkan sampel sensor IoT. Fase 2 di sini hari 15 sampai ke hari 35, yaitu stop Kafka dan sambungan API data eksternal. Data ketiga ada hari 36 ke 56 hari, yaitu bikin pipeline data dengan Spark dan siapkan data lake. Yang fase keempat ada di hari 57 sampai ke hari 70, yaitu memasang model, memprediksi rusak, dan buat dashboard monitoring. Di fase kelima itu hari 71
sampai hari ke-84, yaitu tes sistem atau UAT, beresin bug dan serah terima selesai. Terus selanjutnya ada rancangan biaya kendaraan. Biaya pembelian awal itu ada 350 juta dan biaya operasional bulanan itu mencapai 3.500.000 per bulan dan biaya tahunan dan pajak itu 8 juta per tahun. Biaya perawatan dan perbaikannya itu 5 juta per tahun dan penyusutan dan nilai jual kembali itu mencapai 150 juta. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari semua ini adalah implementasi data engineering di bidang otomotif melalui sistem prediktif atau maintenance ini mengubah pola perawatan kendaraan dan yang sebelumnya pasif dan kaku menjadi cerdas serta terukur. Meskipun membutuhkan investasi awal pada infrastruktur data dan perangkat IoT, nilai return of investment itu akan mencakup atau akan tercapai dengan cepat melalui penghematan biaya, perbaikan darurat, dan mengoptimalkan produktivitas armada itu di jalan. Selanjutnya ada sudah itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.